Terima kasih Mas Gafur. Dari segi pendapatan kita menargetkan 5,7 triliun. Dari segi rumah sakit baru tahun 2023 ini di Aceh dan di Ciamis. Untuk tahun 2024 kita sudah rencanakan untuk membangun rumah sakit di Pasuruan, Madiun, kemudian Kedua, dan mudah-mudahan kita berhasil juga untuk melamar di IKN untuk tahun 2024. 2020 sudah ada. Nah, tentang keuangan silakan Pak Risot menjawab. Terima kasih Mas Gafur. Dari segi pendapatan kita menargetkan 5,7 triliun. Dari segi EBITDA kita menargetkan 28%. Umumnya kita nggak kasih guidance dari segi laba bersih, kita kasih guidance dari segi EBITDA margin. Dari segi capex akan sekitar 1 sampai 1,2 triliun. Seperti yang Dr. Hasmoro sampaikan bahwa akan ada 2 tambahan rumah sakit di Ciawi dan di Aceh, dan juga sebagian capex akan digunakan untuk memulai pembangunan bagi rumah sakit yang akan dibuka di 2024. Dari segi jumlah tempat tidur per kuartal 1 itu udah 6.468, jadi udah ada peningkatan kira-kira 300 tempat tidur. Dan jadi dari segi capex, satu yaitu untuk membuka rumah sakit baru, kedua untuk menambah tempat tidur di rumah sakit yang ada, ketiga untuk meningkatkan kompleksitas dari penyakit yang kita handle, dan itu dibutuhkan investasi dari segi equipment. Jadi 1 sampai 1,2 triliun capex tersebut adalah untuk 3 hal tersebut. Telah diputuskan Rp7 ya per share, dan ini memang meningkat year over year ya. Kalau dilihat di tahun 2018 itu Rp2,2, 2019 Rp2,4, 2020 itu Rp5, 2021 Rp6. Dan ini kan 2022 itu Rp7. Jadi kalau dilihat itu peningkatannya itu memang lumayan tinggi ya. Dan memang perusahaan memang melakukan retained earning atau laba ditahan untuk bisa mendanakan pertumbuhan, mengingat di Indonesia jasa kesehatan ini masih sangat early stage. Jadi ekspektasi dari pemegang saham Hermina itu Hermina bagi dividen, tapi growth-nya juga harus tetap maju, sebabnya di Indonesia ini rumah sakit masih sangat-sangat tidak mencukupi. Ini Pak, kalau boleh dirincikan total besaran dividennya dari laba berapa banyak ya Pak? Baik, Rp7 itu kira-kira sekitar 100 miliar. Dengan laba kita sebesar 300 miliar, itu sekitar sepertiganya kira-kira. Terima kasih banyak Pak. Kerja Hermina di 2022, jadi kan labanya turun 70% ya dibandingkan 2021. Dan di kuartal 1 ini juga terjadi penurunan sekitar 2% mungkin tipis bersih. Nah itu apa yang menjadi pemberat dari penurunan laba itu? Lalu di agenda RUPS hari ini kan ada soal laporan penggunaan dari penerbitan obligasi. Mungkin bisa di elaborasikan hasilnya. Ya, ini pertanyaan masih soal keuangan ke Direktur Keuangan Pak bisa. Terima kasih dok.
Jadi begini, kalau dilihat 2022 memang menurun dibanding 2021. Kenapa? Karena di 2021 kinerja kita menunjuk naik ya. Dari dibandingkan dengan peer group yang lain, Hermina itu memang melayani pasien COVID yang jauh lebih banyak. Sebabnya salah satu misi Hermina itu kita harus menjadi good stakeholder bagi society sekitar kita. Di masa pandemi, bahwa kita tidak ragu-ragu untuk membuka akses semua rumah sakit kita melayani pasien COVID. Nah, oleh karena itu, performa di 2021 itu menunjuk naik, dan di 2022, di mana situasi sudah mulai normalize, dilihat bahwa memang kelihatannya turun, tapi kalau dibandingkan dengan pre-pandemic di 2019, itu kenaikannya itu 35%. Nah, jadi ini merupakan satu hal yang penting bagi mass media dan juga bagi investor untuk bisa membandingkan pre and post COVID, di mana pre and post COVID itu masih naik 35%. Nah, kemudian kalau dibandingkan untuk first quarter ini, first quarter 2023 dibandingkan first quarter 2022, itu memang kalau dari segi pendapatan naik, tapi dari segi net income itu ada penurunan sedikit. Harus diingat bahwa antara gross margin dengan net income itu kan ada depresiasi charge ya. Depresiasi charge-nya itu memang masih cukup besar, sebabnya kenapa? Yaitu Hermina melakukan strategic inisiatif untuk meningkatkan kemampuan dari segi pelayanan medis. Kita melakukan investasi besar seperti layanan radioterapi yang saya rasa pembaca atau pemirsa boleh kunjungi, atau kalau ada kebutuhan untuk penyakit kanker bisa menjadi solusi. Nah, hal-hal tersebut itu meningkatkan capital expenditure sehingga meningkatkan depresiasi charge. Tapi di triwulan kedua, ketiga ini akan bukan saja pendapatan naik, tapi juga laba bersih akan naik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Yaitu untuk pembelian equipment dan juga untuk penambahan tempat tidur di rumah sakit yang ada. Jadi itu sudah dikeluarkan dalam bentuk capex, dan juga untuk tahun ini rating agency telah reaffirm bahwa kondisi Hermina stabil dan peringkatnya itu AA. Hingga bulan ini berapa sih Pak secara capeknya yang sudah dilakukan? Terus kira ada penambahan peningkatan layanan ya? Kira-kira itu membutuhkan total biaya berapa? Setelah itu kalau nggak salah sampai saat ini ada tanda-tanda kita akan diizinkan untuk membuka rumah sakit swasta di IKN. Kemarin saya sudah meninjau ke IKN bersama tim kami, dan memang sarana prasarananya sedang disiapkan ya, terutama infrastruktur ya, jalan, air, listrik. Tapi untuk saat ini menurut saya karena lokasi lahannya itu masih belum siap untuk dibangun, dan kita masih menunggu untuk infrastrukturnya. Tapi tanda-tanda bahwa kita ditunjuk juga untuk mengembangkan suatu rumah sakit taraf internasional dengan Green Hospital dengan jumlah tempat tidur 200 di lokasi IKN itu kira-kira bisa terwujud. Ya, dan yang kita layani di sana ya semua pasien, termasuk pasien-pasien BPJS, eksekutif, dan juga untuk para pejabat-pejabat teras, menteri, duta besar, anggota DPR, dan sebagainya. Ya, mengenai pertanyaan penyerapan capex, jadi saya disclose-nya untuk Q1 aja ya, karena material non-public info. Untuk Q1 itu sudah terserap 298 miliar. Jadi kalau dilihat untuk satu quarter
itu inline dengan guidance kita 1 sampai 1,2 triliun begitu. Dan memang sebenarnya kalau dilihat untuk tahun ini kita tidak hanya membuka 2 rumah sakit ya, kita juga menambah 1 rumah sakit yang kita manage, yaitu rumah sakit Ubaya di Surabaya, di mana dimiliki oleh Universitas Surabaya, tapi dimanage oleh Hermina, dan itu telah terrealisasikan di DW1 2023.